Tangan semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pesona Kauripan 3. Nah, kali ini kita kedatangan tamu di episode 7 ngopi, ngobrol pengalaman pribadi dengan Bapak Friksan Sianturi. Beliau itu Ketua RT 02 RW 20 Desa Mampir tahap 2 PK3 ya. Oke, tapi sebelum itu kita ngopi dulu. Ngopi. Langsung ke pertanyaan aja nih ya. Siap. Nah, boleh diceritain nggak pengalaman waktu mendapatkan rumah di PK3? Mungkin ada sedikit yang bisa dibagikan buat teman-teman nih. Oh, masalah saya pertama sampai ngambil rumah di PK3 ini sebenarnya nggak nyangka, Pak. Oh, gitu. Soalnya di 2021 itu kan saya baru nikah. Oh. Bulan 5. Iya. Nah, cuma kami ngambil kontrak di PH5 dulu. Puri Harmoni 5. Lepas dari sana, Covid kan itu. Iya. Covid nggak ada kegiatan. Hari Minggu saya diajak istri muter-muter. Penasaran sama jalan rusak yang di sawit. Nah, orang kan pada sering keluar masuk tuh. Iya, betul. Istri penasaran nih arahnya kemana. Ya udah, kita nggak ada pemikiran untuk beli rumah dulu. Soalnya kan kita baru selesai nikah, baru pengeluaran gede-gedean. Ya udah, kita jalan-jalan aja, jalan-jalan Minggu pagi. Tiba-tiba kita lihat portal yang gede tuh. Iya. Apa sih namanya tuh? Pesona Kauripan 3 gitu kan. Ini apa, perumahan apa gitu. Kita penasaran, masuk ke dalam. Masuk ke dalam juga kita nggak mikir bagus, cuma gitu doang. Tiba-tiba istri saya ngomong, kita ke pemasarannya, kantor pemasaran. Langsung ke marketing. Ya, langsung ke marketing, ketemu sama Bang Rido yang sekarang di tahap 4. Nah, dari Bang Rido lah kami kayak, ya udah kita kayak ngumpulin niat, bayar dikit-dikit, tentunya akad jadi. Tapi itu apa namanya? Secara ngelihat perumahannya itu nggak pikir panjang, langsung pengen kayak gitu. Langsung pengen. Cuma ini kan masih tahap 1 pembangunan. Tahap 2 baru dibuka. Ya, setelah tapi kita itu agak lama sih. Iya, setelah kita ke pemasaran itu juga orang marketing ngomong untuk tahap 1 semuanya udah sold out. Ya, udah nggak ada. Kalau kalian mau nunggu, tapi di DP aja dulu Bang. Nanti kita kalau untuk masalah unitnya nanti setelah jadi saya telepon balik gitu. Ya udah, kita langsung bayar DP dulu kan, uang serah terima atau apa sih namanya itu, booking fee. So, saya udah kita bayar, beberapa bulan kemudian cepat prosesnya kan, nggak terlalu lama gitu. Betul. Jadi kita pilih-pilih blok, ya kebetulan blok yang kita pilih blok yang seru lah. Ya. Jadi sesuai apa yang dimau ya. Ya, sesuai harapan kita, sesuai keinginan kita. Siap. 2021 bulan apa ya waktu itu ya? Kami ngambil 2021 itu ngambil kayaknya di bulan 6 Bang. Oh, bulan 6 ya? Ya, soalnya saya masih ingat 1 bulan setelah nikah. Antara bulan 6 bulan 7 dah. Oke, siap. Ya, berkah dari setelah nikah ya. Berkah dia. Langsung punya rumah kredit. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum nikah, jangan lupa nikah. Jadi habis nikah nanti kayak rezekinya Bapak Friksan, bisa kebuka. Iya, punya rumah. Oh iya, nih di PK3 beliau ini kan sebagai ketua RT 02 RW 15 Desa Mampir. Nah, boleh diceritakan terkait bisa sampai ke jadi ketua gitu. Jadi ketua RT itu kan sebuah apa namanya? Dedikasi yang tinggi, karena orang yang nggak punya apa namanya sosial tinggi, yang ibaratnya merintis itu kan sangat nggak pernah peduli juga sebenarnya. Nggak pernah peduli untuk sampai saya juga nggak pernah mikir buat jadi RT Bang. Serius, nggak pernah nyangka, nggak pernah kepikiran juga. Cuma kalau kita cerita nanti kembali ke masa lalu nggak jadi masalah lah ya. Ya nggak masalah, yang prosesnya penting gitu. Iya, karena proses itu menjadikan sekarang itu nggak semua orang apa namanya bisa gitu loh. Karena itu bagian dari seleksi alam Bang. Ya, bisa jadi saya terima dengan kata-kata itu, seleksi alam. Waktu masih zaman-zaman paguyuban di tahap 2,
itu kan belum ada, masih satu komando lah di Ya, paguyuban itu. betul. Cuma internal di paguyuban juga kita tahu sendiri, di tahap 2 kita nggak usah sembunyi-sembunyiin kan, segala macam ya ceritanya lah, segala macam warnanya. Sampai pemekaran terjadilah pemilihan RW dulu. Oh, awalnya RW dulu. Awalnya Ya? RW dulu yang menang Pak Ade. Oh iya iya. Ya, iya. RW Iya, lama iya. Pak Kenal Ade. saya. Habis itu kita pemilihan RT yang terpilih itu Bang Adi, RT lama. Nah, cuma ya berjalannya waktu ya mungkin kita nggak tahu, yang seperti abang bilang itu kan seleksi alam atau apalah, dengan semua drama-dramanya yang terjadi itu kan. Awalnya saya nggak peduli, sampai saya timbul niat kayak ya udahlah saya ngebantu gitu. Saya bilang ke Bang Adi, Bang jangan turun Bang, jangan mundur, belum selesai, ini baru permulaan. Kenapa sih, kita kan orang Medan Bang, jangan mudah putus asa, kita harus semangat gitu. Udah, saya udah nggak sanggup, nggak, gini aja Bang, saya temenin abang, saya jadi wakil RT abang. Ya setuju, cuma panjangnya masalah mungkin saya nggak tahu apa masalah yang dihadapin Bang Adi, dia sendiri yang tahu apa alasannya dia mengundurkan diri. Nah, lepas dari situ kita ngadain rapat di lingkungan RW. RW datang, kita rapat lagi di lingkungan RT. Ya udah, disitulah saya diangkat jadi RT. Tapi itu melalui proses apa pemilihan gitu nggak? Secara garis pemilihannya enggak, soalnya kan yang baru terjadi pemilihannya itu cuma di RW. Belum ada zaman coblosan gitu loh. Oh iya. Masih istilah saya jadi wakil naik, RT turun. Oh gitu. Tapi untuk kepengurusannya sekretaris, bendahara semua dibubarin. Nah, setelah itu saya lihat permasalahan yang ada kan kayak masalah IPL, masalah laporan yang nggak kurung-kurung selesai lah. Lama pelan-pelan saya perbaiki. Soalnya susah Bang, yang namanya ngurus warga ini, kalau istilah di kampung kan kerbau 10 doang bisa kita piara. Kalau satu manusia belum tentu bisa kita awasi. Gak bakal, soalnya dia punya pemikiran sendiri, punya hati sendiri, perasaan sendiri. Seawal-awalnya saya ngejalanin proses itu juga menurut saya sakit ya. Sakitnya di kayak awal kas saya nggak ada, saya memulai dari mana? Oh, adapun ADRT-nya nggak mateng. Jadi semua jadi kayak, emang ada RT sebelumnya, cuma nggak ada yang dikasih ke saya gitu loh untuk jadi awal. Kamu harus dari awal nih. Kalau maksudnya begini, kalau saya nanti setelah saya selesai jadi RT pengganti kan sudah punya pelajaran dari RT sebelumnya. Nah, kalau di saya nggak ada, jadi masih tetap dari awal Bang. Kayak ngebuat ADRT dulu, persetujuan dari warga tentang rapat triwulan, segala macamnya, gotong royong, ronda, untuk lingkungan, keamanan lingkungan, itu semua diawali dari awal banget lah. Belum lagi yang indikasi-indikasi kawan-kawan yang sakit hati gitu lah, kan ada juga barisan-barisan sakit hati. Sakit hatinya entah saya terlalu kasar atau frontal, saya nggak tahu. Intinya yang selalu saya buat itu, saya memulai dari awal, ya udah sikat aja dulu, nanti kelihatan juga mana yang baik mana yang nggak baik gitu. Kalau untuk proses pemilihan RT-nya sampai hari ini. Jadi ya cukup panjang sebenarnya ya. Panjang dan melelahkan. Ya, apa namanya? Memang nggak mudah ya kita merintis dari nol, karena memang teman-teman semua ya PK3 tahap 1, 2, 3 sampai 7, kita kan ada 7 tahap. Itu memang dari berbagai macam background, latar belakang yang kita belum tahu karakter masing-masing. Jadi kita masih meraba-meraba, dan itu menjadi proses panjang dalam kepengurusan ya. Karena bukan berarti kepengurusan yang lama itu nggak bagus, tapi mungkin masih dalam proses penyesuaian. Karena segala proses itu kan pasti ada masa evaluasi ya. Termasuk di tahap 1 kan memang sudah ada regenerasi kepengurusan
udah ke Kebetulan saya pemilihan. ada. Ya, pemilihan kedua kan ini Iya, RW pemilihan RW kedua, RT iya, yang kedua. Nah, dan alhamdulillah itu juga sudah selesai dan berjalan lancar, dan ini dilanjut ke periode kedua Ya, dalam kepengurusan RW, dan RW yang baru mudah-mudahan kita doakan Pak Harinto Nur Amin. Hidayat semuanya berjalan kalau Pak lancar, Rinto mah yakin saya. dan mudah-mudahan di tahap-tahap yang lain juga kita bisa saling belajar ya, Iya. Pak RT, sehingga nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling sempurna, karena semua saling melengkapi. Iya, benar. Intinya itu, karena kalau nggak ada yang mengawali, meskipun misalkan dalam tanda kutip yang mengawali belum bagus, tapi itu udah lebih dari cukup sih bagi saya sih. Karena kalau nggak ada yang mengawali itu sangat susah. Nggak ada yang meneruskan. Iya, nggak ada yang meneruskan. Apa yang mau diteruskan kan? Gitu. Betul. Nah, ya harapan kita tentunya semua pengurus yang awal ya kan, dan yang sekarang itu semuanya bisa saling mengerti bahwa tujuan utama kita di sini adalah untuk generasi penerus yang lebih baik ya, Iya. Pak RT ya. Aku setuju itu. Iya, oke. Kita lanjut ya, Lanjut. karena memang kalau misalkan diceritakan itu pasti Panjang. banget. Soalnya kan Untuk kita momen yang ini ya. kayak abang bilang kayak dari latar belakang. Hmm. Kadang kita yang awal ngontrak gitu loh. Iya, betul. Ada yang udah dari perumahan. Hmm. Nah, kadang mereka pengen menarik peraturan yang sudah berjalan di sana. 5 tahun, 10 tahun di sana. Iya. Ditarik ke perumahan yang baru yang nggak bakal nyambung. Iya. Nggak bakal berjalan gitu loh. Mhm. Sebenarnya baik, tapi kita harus ngeliat dulu. Dimulai dari mana? Iya. Kalau kita nggak tahu garis startnya, bagaimana kita tahu finishingnya? Iya, betul. Jangan langsung kita ambil jalan di tengah. Hmm. Jadi harus mau berubah gitu loh. Kalau memang kita ngerasa pintar, ya mau ngajarin. Iya. Kalau kita nggak tahu, ya udah mau diajarin. Jangan malu. Iya. Bodoh Betul. itu kan nggak berarti jadi buruk, Bang. Hmm. Bodoh itu ya kita belajar. Kalau kita pintar ya kita jadi guru. Iya. Jangan semua jadi guru, nggak ada muridnya. Nggak bakal klop, nggak Iya. nyambung, nggak bakal nyambung. Iya. Karena hanya omongan omongan saja itu kan Nggak mungkin cukup. bisa merubah ya kan. Nggak bakal Kalau cukup nggak ada yang kalau nggak ada pergerakannya. Melakukan, Ya. Betul. Tergantung pergerakannya. Kalau saya ngomong pengen ini, tapi saya diem nggak bakal jalan. Iya. Tetap harus kita memikirkan, kita bicarakan, lalu kita kerjakan. Kalau hanya diam doang, terus kita ngomong tapi kita nggak melakukan ya percuma. Iya. Karena memang segala sesuatu itu dimulai dari rasa sosial yang Ya. tinggi, ya kan? Karena cuma lagu doang yang enak didengar. Enak ngomong-ngomong. Iya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan nih buat teman-teman yang ada di luaran sana yang menonton video ini, bahwa maksud dari tujuan kita ngobrol ini itu adalah kita belajar bagaimana kita bisa menerapkan sistem yang sudah ibaratnya ikut menjalankan di luar sana sebelum tinggal di PK3. Mungkin tinggal momennya aja, karena perumahan yang benar-benar belum ada sistem itu nggak bisa langsung diterapkan dengan sistem yang sudah, yang tadi Pak RT sampaikan udah 5 tahun, 10 tahun, bahkan di kita itu masih dalam proses memperjuangkan keluarga masing-masing, ya kan? Beda sama yang tinggal di perumahan-perumahan kota wisata. Iya. Mereka udah banyak duit, justru duit mereka yang mengatur peraturan itu gitu. Iya, Kita beda, kita harus cari duit dulu baru bikin peraturan. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya paham bahwasanya kita nggak ada maksud untuk hal-hal lain ya. Nggak ada. Dalam artian di sini kita ngobrol untuk kemajuan bersama. Yes. Jangan sampai lingkungan kita itu lebih mementingkan ego masing-masing ya. Justru kita harus belajar mengendalikan ego. Kita kan orang dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang harus bisa mengendalikan egonya, bukan ego yang mengendalikan dia. Iya, betul. Rasa empati, peduli itu harus kita tanamkan. Iya. Soalnya kita di dalam lingkungan yang namanya berlingkungan ini ya sebanyak-banyaknya keluarga kita, yang pertama kalau terjadi sesuatu yang pertama nolong kita adalah tetangga kita. Iya, betul. Tetangga kita. Nggak mungkin seandainya terjadi nih, contoh amit-amit lah,
kebakaran. Nggak mungkin ada abang atau kakak saya yang datang dari Tangerang, dari Jogja untuk nyiramin rumah saya. Iya, iya. Atau saya sakit, jatuh, kepleset, harus digotong. Nggak mungkin nelpon abang saya dulu atau kakak saya. Yang pasti utama itu adalah tetangga. Iya, betul. Gimana cara menjaga tetangga itu, yaitu berhenti mencampuri yang bukan urusanmu. Urus saja urusan kita masing-masing, tapi jangan lupa kita kendalikan ego. Kalau sudah waktunya, langsung aja ya bang, kayak waktunya gotong royong, barang-barang kita gotong royong. Iya, iya. Lingkungan yang bersih juga untuk kita. Betul. Lingkungan yang sehat, kita juga sehat. Betul. Lingkungan yang kotor yang buat kita banyak penyakit kan. Kayak gorong-gorong dibersihin. Jangan pakai alasan itu selalu dicari. Makanya aku bilang tergantung ke kita. Kalau sudah kita udah membuatkan jadwal gotong royong. Sebelum gotong royong aja kita udah bikin rapat seminggu sebelum itu bang. Kenapa setelah udah diadakan gotong royong nggak hadir? Dengan alasan ya kerjalah, sibuklah, nggak sempat. Semua orang sibuk di dunia ini. Cuma orang mati doang yang nggak sibuk bang. Beneran. Kalau dia masih bernapas sibuk. Kita tarik napas aja sibuk. Apalagi yang di rumah sakit. Jadi maksudnya saya itu stop mencari alasan untuk lingkungan. Paling berapa jam sih? Iya, betul. Yang paling capeknya itu ya istilahnya yang paling fokusnya kita gotong royong paling setengah jam doang. Lepas dari itu ada obrolan. Nah di sana kita juga saling kenal. Betul. Dengan warga itu, karakternya ini seperti apa, sifatnya ini seperti apa. Tapi ada hasil. Betul. Lingkungan kita bersih, jauh dari Guyup, penyakit, guyup. Kalau ada yang nggak beres atau ada pemikiran-pemikiran, ide-ide cemerlang yang harus dituangkan di situ. Iya, betul. Kita tuangkan sama-sama di situ. Nanti kita pilih-pilih lagi, mana yang baiknya, mana yang enggaknya, gitu loh maksud saya. Betul, betul. Makanya aku bilang ya khususnya untuk warga saya ya, RT 02 RW 20. Ayo jangan mau dikendalikan ego. Ayo kita bareng-bareng mengendalikan ego. Rasa peduli kita. Kalau kita nggak ngasih contoh buat generasi selanjutnya, siapa lagi? Betul, betul. Nggak bakal datang dari perumahan lain untuk ngasih contoh buat kita. Betul. Harus dari kita sendiri. Iya, iya. Dan kita juga memang harus melepaskan background kita ya. Iya, jangan pernah terikat dengan masa lalu itu. Bukan satu alasan buat kita, saya mah nggak bisa bersosialisasi, itu semua dibuat-buat. Kita nggak harus bicara, datang kita gotong royong, kita nggak harus bicara. Kadang perlu juga ada orang mendengarkan. Kita belajar dari sana. Kalau semuanya bicara, siapa yang mendengar? Kalau kau nggak bisa ketawa di sini, minimal senyum. Tapi orang lihat kamu di sana gitu. Oh orang ini. Jangan pernah kejadian cerita teman saya, mereka satu perumahan, tapi karena nggak pernah ngobrol, mereka kecelakaan di jalan, tabrakan, mereka berantem. Padahal tetangga. Padahal satu perumahan. Pas didamainya mereka ketawa-ketawa, jadi lucu kan. Padahal udah saling gebuk-gebukan. Jangan sampai terjadi ya untuk di lingkungan PK3 inilah. Jangan sampai ada yang seperti itu. Maunya kita juga seru kalau kita semua kenal se-PK3, serunya di mana? Orang lain masuk ke perumahan kita, ke lingkungan kita kenal. Betul. Kalau dia sudah laganya aneh, mencurigakan, kita sudah antisipasi. Tapi kalau dia bukan warga, kita udah harus tahu. Oh yang ini blok ini, yang ini tinggal di sini. Oh ini abang yang di tahap 1, yang ini di tahap 2. Kita udah tahu seperti itu. Kalau kita menurunkan ego. Tapi kalau kita udah mengutamakan ego kita, terus kita cuek-cuekan, saling cuek, ya ini repotnya. Ada tukang lewat naik motor, diambil gas orang, dibuat ke motornya, dibawa pulang. Kita nggak kenal kan? Karena apa? Karena ego kita. Coba kita saling kenal antar satu dengan yang lain. Otomatis antisipasi lah. Kok dia ngambil gas orang, padahal bukan sini. Kita bisa tegur. Orang masuk ke lingkungan kita, karena kita nggak kenal. Saya sering nanya kayak anak-anak muda, kalau dia udah masuk daerah RT 2, dia duduk-duduk di pinggir, saya samperin. Tapi saya kadang biarin, ada nggak orang yang negor dia? Taunya nggak ada. Padahal sebenarnya
yang berlingkungan ini, bersosialin, bukan tanggung jawab RT. Ini tanggung jawab diri masing-masing. Bersama lah ya semuanya. Untuk ya. masing-masing hidup. Kalau kita terlalu cuek, jangan sakit hati kalau orang lain cuek. Iya betul. Kayak kembali ke diri kita masing-masing. Nggak boleh kita paksakan, itu kan urusan RT. Nggak ada urusan RT, ini semua urusan kita. Itu hanya tanggung jawab doang. Dan nggak, menurut saya, apa yang harus dibanggakan kan begitu. Iya. Ya betul. Jadi kalau memang dari kita semua sudah belajar terkait nurunin ego, dan kita tahu di situ ada kepengurusan, siapa pemimpin di situ, kayak misalkan ketua RT, ketua RW, ya insya Allah teman-teman bisa mengerti ya. Karena pengurus pun nanti ada masanya ya. Ada masanya. Nggak bakal lama. Iya. Dan suatu saat akan ada penggantinya, dan penggantinya itu juga mereka harus siap juga. Ya. Karena ada masanya ke situ kan. Malah kadang seperti ini akhir-akhir ini Bang. Rasa yang saya rasakan melihat kondisi lingkungan seperti ini. Kalau bukan karena malu, sebenarnya saya udah pengen berhenti. Aku serius. Menurutku terlalu capek. Kayak aku itu berjuang tapi nggak tahu apa yang harus kuperjuangkan. Buat siapa gitu? Iya. Kalau saya kerja, otomatis saya berjuang buat keluarga saya. Saya tahu apa yang saya perjuangkan. Saya tahu tujuannya kemana. Nah, ini saya nggak tahu. Mau saya buat seperti apapun, makanya kembali yang kita sering bicarakan. Kita berbuat baik saja, orang berpikir loh. Itu karena ego. Coba kalau egonya udah bisa dia kendalikan, otomatis kan dia kayak orang mau berbuat baik, terima dulu. Nanti kita evaluasi bareng-bareng. Jangan langsung ditolak, kasihan. Minimal ditanya alasannya. Ditanya, apa? Ini tujuannya buat apa? Bikin apa? Bahkan kayak gini Bang, pengalamanku. Sebenarnya kalau aku bilang nggak ada kerjaan, saya ada kerjaan. Cuma ngelihat anak-anak nggak ada tempat. Nggak tahu ya, mau sakit hati terserah lah ya. Sakit hati terserah. Ini saya cerita tentang pengalaman saya. Yang untuk beberapa bulan terakhir ini aku kayak stop dulu lah. Nanti tunggu momen lagi, saya buat lagi, tunggu rajin lah gitu. Aku kecewa di sini. Ketika aku bikin mainan buat anak-anak. Yang sudah jelas saya lihat anak-anak itu kan nggak ada tempat bermain Bang. Lalu lalang kadang di pinggir jalan segala macam kan kasihan. Nah saya nyatin, saya bikin mainan, saya udah rapatkan segala macam. Bahkan warga saya ngelihat saya ngerjain itu, aku nggak minta mereka bantu. Aku lebih senang mereka datang ngobrol, bikin kopi, nemenin. Itu seru menurut saya. Tapi yang saya dapat enggak. Justru mereka kayak cuek gitu loh. Padahal setelah jadi anak-anak mereka loh semua yang main ke sana. Bukan anak saya kan belum punya baby, belum punya anak. Ya itu yang sedihnya. Kok orang-orang ini kayak begini ya? Orang-orang ini hatinya terbuat dari mana ya? Pikirannya ini diisi apa ya? Gitu pemikiran saya Bang. Sampai bertanya-tanya di dalam hati seperti itu. Kalau yang istilahnya yang udah biasa, kadang kayak jadi kelompok-kelompokan Bang. Padahal kita nggak pernah buat kelompok gitu loh. Ya yang datang welcome, datang kita gabung. Ya tapi nggak bisa sesuai kemauanmu, kita harus ada peraturan, ada tempat teman main di situ. Ya kita ngikutin permainan di situ aja. Kita jangan bikin permainan baru. Yang gabung di situ ya paling ya itu doang. Yang waktu kami bikin mainan itu. Seru-serunya itu doang. Tapi setelah itu gue lihat, udahlah. Cuma ya yang bisa mengobati perasaan saya yang sakit itu ketika saya lihat bukan cuma dari RT saya yang main ke sana. Itu doang. Berarti berguna apa yang saya kerjakan itu. Karena memang tujuannya bukan hanya untuk
anak-anak RT 02 doang. Iya. Kan? Kalau sebenarnya bisa aja saya kereng aja kan. Saya bikin tiket setiap pemain 5.000 gitu. Iya, iya. Kalau ngingat kelakuan orang-orang tuanya gitu. Cuma ya udahlah, biarin lah anak-anak Iya, iya. nggak tahu. Yang penting mereka punya satu wadah. Bahkan justru kalau ada yang mau nih ya, buat warga saya yang nonton ini, Ya, kalau kalian punya duit lebih rezeki, tambahin lah ala tempat-tempat bermain buat anak-anak. diperbaiki Diperbanyak. lagi. Diperbanyak ya. Ya diperbanyak, dirawat. Dirapihin mungkin ya bawahnya ya. Ya kadang aku nunggu gini bang, momen datang warga saya teh, itu saya lihat mainan udah warnanya udah pudar, saya mau beliin cat tong. Aku berharap begitu bang. Cuma harap itu nggak pernah kesampaian. Tapi untuk saat ini belum ada. Belum ada. Jadi buat Mumpung ada ini, iya iya. ya, mumpung ada warga saya yang mau, ayolah buka hatimu Iya, gitu loh. iya, bareng-bareng ya. Iya, itu Iya, bukan itu untuk anak-anak kita, Betul. dan itu kita bisa pakai untuk ya beberapa tahun ke depan lah. Ya buat teman-teman semuanya ya, bahwasanya memang penuh dinamika ya. Penuh. Namanya kepengurusan awal ya. Iya. Ya di samping itu juga bahwasanya yang penting niat kita lurus ya. Iya. Dan gak ada kepentingan pribadi dalam artian untuk memperkaya diri sendiri. Nggak ada, ya. Nggak ada. Itu karena kalau Saya berani taruhan ke abang, kalau ada abang ketemu sama warga saya ya, ngasih duit ke saya, ketika dia minta tolong ke saya dan saya terima, bawa ke saya, abang mau pukul saya, mau apa, saya bawa hantam, terserah abang. Kalau abang dapat di warga saya yang saya mintain duit, nggak pernah saya minta. Tapi kalau ada warga saya yang melapor, tunjukkan warganya, atau abang tahu yang ini, abang pukulin saya. tapi harus ada bukti ya. Harus ada bukti dong. Oh ya udah, ntar kita nyamar aja guys. Oke, bercanda. Oke, jadi buat teman-teman bahwasanya pengurus itu nggak bisa bekerja sendiri ya. Nggak bisa. Karena pada dasarnya kenapa menjadi pengurus, salah satunya adalah kepedulian kita terhadap lingkungan. Gimana lingkungan itu bisa bagus, itu nggak dengan sendirinya. Ya. Bukan hanya dengan uang saja ya. Nggak bisa. Tapi harus ada yang Saya juga jadi RT bayar. ya sama. Abang juga waktu jadi RW bayar kan? Selalu bayar. Nggak ada yang gratis. Enggak, karena memang orientasi kita adalah bahwasannya kita di sini bareng-bareng. Iya. Tidak ada perbedaan, karena tujuan utamanya adalah kita mumpung masih hidup kita ya. Iya. Kita jangan sampai memberikan contoh yang tidak baik buat generasi selanjutnya. Kalau kita berbuat baik, kalau kita nggak bisa nerima, minimal anak-anak kita nanti. Iya. Nggak bisa anak-anak kita, anak cucu kita. Betul. Semuanya kan dihitung bang. Betul. Cuma hitung-hitungannya beda. Ya. Kalau di dunia kan pakai matematika dunia. Kalau udah kebaikan ini ya urusannya dengan Tuhanmu gitu loh. Iya, betul. Jadi jangan ragu-ragu lah. Jangan pernah hitung-hitungan. Saya buat begini ntar saya dapat apa. Iya. Jangan pernah buat hitungan seperti itu. Repot. Oke. Jadi buat fasum-fasum, mudah-mudahan apa yang sudah dibuat sama pengurus baik RT 2 dan RT-RT yang lain di RT 3 itu bisa bermanfaat, karena pada dasarnya fasum itu untuk bersama ya. Jadi nggak hanya untuk kelompok tertentu. Ya kan? Ngotak-ngotak misalkan fasum itu ada di RT 2 misalkan. Itu bukan berarti untuk RT 2 tok ya kan. Terkadang saya lihat karena semuanya. Kebanyakan kayaknya pasum di RW 20 ini. Sebenarnya sih bukan kebanyakan. RW Pan ini kayaknya nggak bisa mengatur RT-nya. Pada nakal-nakal semua. Ini RT-nya bandel banget sih ini. Saya RT paling baik. Nggak kayak RT 1, susah. Diajak ketemu juga susah. Mungkin dia sibuk, Pak. Semua kan orang sibuk, Bang. Nggak ada orang yang nggak sibuk. Cuma emang perlu itu si RT Wawan abang panggil ke sini. Tanya dulu kenapa dia selama ini secuek itu. Kalau bisa jenggotnya abang tarik. Ini nanti di skip nih guys. Enggak, langsung aja, nggak di skip. Oke, buat Pak Wawan nanti kita podcast ya di selanjutnya. Si Tulus. Sama satu lagi bang, orang Bangladesh. Oh iya. RT 4. Jadi kebetulan mereka udah saya WhatsApp semua Pak. Oh, nggak ada yang mau ngebalas. Tinggal nunggu jadwal. Alah, itu alasan semua, klasik semua itu. Karena Bang. kebetulan Pak Friksan yang sudah bersedia datang. Sebenarnya saya dari dulu pengen datang, Bang. Langsung saya todong nih.
Kebetulan juga ini Lebaran kan, Iya, ada betul. kegiatan. Jadi intinya bahwasanya kepengurusan itu butuh mental yang kuat, Ya, ya, butuh sosial tinggi karena itu modal paling awal dalam membuat sebuah sistem yang baik. Dalam artian bukan siapa yang terbaik di sini, bukan. tapi kita di sini tukar pengalaman, Iya. terus kolaborasi antara sistem A, B, C, D sehingga nanti ada masa evaluasi. Iya. Nah, masa evaluasi itu ya bagian dari memasukkan sistem-sistem yang mungkin di awal belum masuk dan Ya, momen itu sistem itu bisa masuk Iya. gitu loh. benar. Sehingga semua nggak ada yang merasa kok usulan saya nggak diterima gitu. Bukan berarti nggak diterima, tapi mungkin Belum momennya. momennya, belum dapat momennya, Belum belum dapat waktu momennya. yang pas gitu. Ya, jadi buat teman-teman jangan segan-segan untuk memberikan saran kepada pengurus karena pada dasarnya pengurus juga pasti mempertimbangkan ya. Iya. Sistem yang terbaik itu Justru itu yang seperti saya tunggu apa sih? sebenarnya, Bang. Iya kan? Tapi Tapi nggak galak kan sebenarnya kan? saya yang paling lembut, Bang. Wah, Aku kalau lewat dipanggilin anak-anak loh. oh gitu. Ya kayak badut aja perasaan saya. Takutnya warganya udah ngeliat wah ini serem ya. Ya kalau udah dia salah nggak mungkin dong saya ketawain, Bang. Iya, iya. Ya nggak usah di pengurusan RT, di rumah kita orang tua kita. Saya udah sebesar ini, kalau saya salah ya saya udah melit sama ibu saya. Padahal saya udah berumah tangga gitu loh. Iya. Ya kalau saya itu kan karena galak itu bukan berarti kita nggak sayang, justru karena orang galak dia peduli. Betul. Kalau dia dicuekin berarti dia udah nggak ada, Bang. Udah nggak dianggap ya. Iya, nanti dia kayak yang di kuburan lah datang paling cuma kayak lebaran doang. Pas mau menyambut bulan puasa sama menyambut lebaran. Iya. Baru dipedulin. Selepas itu kan emang nggak ada yang pedulin yang di kuburan kan nggak ada. Jadi jangan kalau masih hidup jangan matikan jiwamu gitu loh. Iya. Ayolah hidup seperti manusia normal pada umumnya. Kita berlingkungan yang baik, bertetangga yang baik. Kalau ada masalah yang besar kita perkecil, masalah kecil kita hapuskan. Betul, sepakat ya. Jangan selalu mencari kesalahan. Manusia tempatnya salah. Istilah yang di viral-viral bukan malaikat boy kan gitu. Iya. Habis itu dipukul sama orang. Sukanya pukul-pukul kayaknya nih. Biar cepet beres ya. Nah, ini lanjut nih apa namanya? Terkait kan semua nggak semua rumah itu dihuni ya. Yes. Nah, teruntuk nih rumah yang mungkin jarang ditengok atau mungkin sesekali ditengok dan mungkin kondisinya cukup memprihatinkan. Iya. Itu penanganannya di RT 2 itu seperti apa? Kalau untuk di lingkungan saya, untuk yang rumah kosong sejauh ini masih berjalan baik. Masih di kayak untuk rumput masih dicabut, dibabat sama gitu. Penghuninya, sama pemiliknya? Sama yang bertempat tinggal di sana. Oh. Sama korlapnya masih ambil alih lah gitu. Cuma ya seperti yang abang bilang, mereka kan mengambil perumahan itu pakai uang. Betul. Daripada bangunan kosong lama-lama kan hancur. Ya kalau kalian jangan pula udah rumahmu nggak direnov, dikontrakkan dengan harga yang mahal. Mau 400 atau 500 satu bulan juga kan orang bakal nyari gitu. Mending dikontrakkan dengan harga yang murah tapi ada yang ngisi. Nggak bisa untuk ngebangun ya minimal untuk isi, untuk bikin apa kayak gitu ntar duitnya gitu dikumpulin bisa untuk ngerenov yang mana daripada kosong. Sayang. Betul. Saya tahu banyak kok yang orang-orang yang punya rezeki lebih yang ngambil perumahan untuk investasi. Ya makanya aku bilang ditengok lah. Nanti ketemu sama korlapnya saya di rumah seperti ini begini. Dan kalau bisa masuk ke grup. Biar tahu perkembangan di lingkungan itu seperti apa. Iya, betul. Masuk di grup, liatin udah bagaimana peraturan dan aturan di sana, rumahnya bagaimana, ditengok sekali 3 bulan. Kalau bisa dikontrakkan lah, biar ada yang ngisi. Sayang. Intinya nggak kosong ya? Iya. Ya kosong karena kalau misalkan isi kita juga ramai, ketika kerja bakti juga tenaganya banyak ya kan. Dan teman-teman yang mungkin belum masuk grup, mereka memang harus tahu. Iya harus. Karena jangan sampai mereka begitu datang ke PK3 sudah
fasilitas sudah ada semua, sedangkan mereka ngerasa nggak ikut berkontribusi, Iya, ya kan? Padahal mereka sendiri punya unit di sini. iya, mereka juga punya tanggung jawab Betul. di sini. Betul, betul. Mau Sama mereka ya. tinggal di mana, tanggung jawabnya sama. Betul, betul. Bahkan yang untuk ngontrak aja juga saya selalu ngomong haknya sama. Dia mau ngontrak nggak ada pembedaan, Iya. haknya sama, suaranya sama, Kewajibannya pun kewajibannya juga sama, sama. Dia juga kan tetap bayar ke yang punya rumah. ya. Iya. Dan tanggung jawab kita untuk mereka juga sama. Makanya kalau datang pindahan ya kayak tadi lah, laporan Iya, betul, betul. ke pengurus. Iya. Jangan dititip lapor apanya, fotokopi KTP-nya Iya, iya. Wah, ke orang. ada itu kayak gitu. Ada. Justru ini makanya bingung. Nanti kalau terjadi apa-apa, saya harus kemana? Bos saya nggak kenal, cuma dikasih fotokopi KTP doang. Nanti kasihan, mending kita nggak ada masalahnya. Atau juga kalian datang nggak saya pernah mintain duit. Iya, iya. Kalian datang lapor, saya di blok ini dari sini, jelas statusnya apa. Iya. Soalnya juga nanti mereka yang mau dia ngontrak, mau yang menempati, tanggung jawabnya sama. Bebannya juga sama, nggak ada yang berbeda. Iya, iya. Dan itu juga buat kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Kenyamanan bersama. Kita tahu jumlah warganya berapa. Jadi kalau sakit kita tahu dia sakitnya apa. Kalau terjadi apa-apa kita bisa cepat bergerak. Iya, iya. Kita kan nggak tahu yang istilahnya hari apes nggak ada di kalender yang Betul. yang dibilangin orang-orang itu kan. Dan kita juga nggak mau kecolongan terkait misalkan ada yang tanda kutip misalkan tiba-tiba ngontrak ternyata dia mungkin punya background yang negatif gitu, karena nggak lapor kita ketika ada kejadian kayak gitu-gitu yang nggak bagus misalkan. Yang repot yang berwajib ya kita yang repot kan, karena pengurusan yang repot. Iya, nah itu juga harus benar-benar ditegesin ya sama tetangga yang mungkin melihat sebelah pindahan itu harus disampaikan untuk lapor ke pengurus ya. Soalnya kalau udah terjadi terkait lingkungan apa-apa itu mau diproses secara hukum atau secara adat juga tetap yang dicari itu ya kepengurusan RT RW-nya. Iya, betul. Meskipun kepengurusan RT dan RW ini adalah pemerintahan paling rendah di Indonesia ya. Tapi yang selalu dicari ya ini pengurus RT dan RW ini. Iya, betul. Kalau kalian nggak bisa bantu, minimal jangan menyusahkan. Ya. Itu doang. Betul. Paling nggak ya doain lah ya yang terbaik ya. Jangan nyusahkan aja bang, siapa tahu. Kadang kan kita bilang doakan yang terbaik, siapa tahu dia nggak pernah doa. Makan juga dia nggak doa gitu, makan tinggal makan. Minimal jangan menyusahkan aja. Iya, betul. Nggak bisa ngebantu. Saya minta doa kadang dia minta doa ke dia, dirinya sendiri aja nggak pernah didoakan kan. Terus kita masih berharap doanya dia. Mending itu aja yang pastinya jangan menyusahkan. Ya kalau kau mau ngebantu ya syukur. Kalau kau nggak mau bantu jangan menyusahkan kepengurusan orang lain. Jangan mempersulit hidup orang lah. Betul. Biar urusannya nggak dipersulit. Makanya dari kita kembali ke kita gitu. Apa yang kita tanam ya kita petik. Iya, itu yang kita tuai. Itu pasti ya. Iya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin menonton video ini dan mungkin teman-teman belum sowan ke pengurus ketika mau pindah atau mungkin rumahnya nggak ditempatin, ya minimal disampaikan lah supaya kita tahu kondisi rumah ini statusnya apa. Dan ketika teman-teman baru pindah itu juga siapa yang nempatin di situ, misalkan saudara ataupun orang kontrak misalkan, kita tahu bahwa benar mereka secara administrasi kependudukan jelas ya kan, tidak ada kecurigaan. Tapi kan nggak semua orang seperti itu juga. Ada juga kayak warga saya barusan kemarin itu aku senang banget. Orang tuanya datang mau lebaran di sini ngomong, RT mau lapor orang tua saya ada di sini ya, mau lebaran, mau pindah apa, mau tempat enggak, mau lebaran. Aku senang. Iya. Karena sudah berbentuk laporan bang. Betul. Itu kalau bisa semua warga seperti itulah. Orang tuanya datang, siapa datang lapor, nggak harus bawa KTP. Intinya saya tahu nanti kalau terjadi apa-apa kan
istilahnya saya udah tahu nih Bang. Ya. Oh iya, dia udah ngelapor ke saya kok. Saya udah bisa mempertanggungjawab. Tapi kalau terjadi apa-apa dia nggak ada laporan gimana? Iya. Saya nggak tahu saya gitu. Otomatis yang ditanya sama kalau ke hukum yang ditanya sama polisi contohnya kan RT-nya kemana? Iya, Kok nggak bisa tahu? nggak tahu ya kan? Padahal nggak mungkin saya gedor-gedor rumah dia kan gitu. Iya, betul. Itu kan ibaratnya mencoreng ya kan? Iya. Sangat mencoreng nama baik lingkungan, dan jangan sampai ya amit-amit ya Iya. di lingkungan PK3 sampai kecolongan hal-hal tersebut. Makanya pengurus nggak bisa kerja sendiri. Nggak bisa. Semua lini itu harus ikut membantu. Ikut ambil peran. Betul, sesuai porsinya ya. Iya. Oke. Apa yang bisa dikerjakan kerjakan, apa yang bisa dibantu dibantu. Nah, ini terkait apa namanya, kan kemarin kita sempat air menguap juga ya, dan Oh iya. alhamdulillah sih dari pihak developer Udah gercep juga iya. ya untuk perbaikan tanggul, dan kita sih berharapnya ke depan itu nggak ada PR banjir lagi ya. Ya, ini kalau terkait banjir ini juga kan kemarin salah satunya juga kayak gorong-gorong juga. Kembali saya bilang keluarga itu nggak ada datang dari perumahan manapun yang bakal datang ngebersihin gorong-gorong kita. Ya, betul. Ini harus kita sendiri. Betul. Harus kita yang mengerjakan. Kalau memang kayak kita udah bersihkan gorong-gorong kita, udah bersih semua, udah rapi semua, datang banjir ya itu banjir kiriman. Tapi kalau kita sudah membersihkan gorong-gorong, volume hujan datang dengan derasnya, otomatis air juga lancar Bang. Ya. Nggak ngendap di situ. Betul. Kayak permasalahan yang sekarang kan ada tuh paret di belakang yang katanya amblas ke bawah. Sebenarnya udah saya bicarakan di RW juga, di RT juga, cuma masih nunggu dari developer. Menurut saya kalau kelamaan mending diramein. Diramein. Rame-rame ngerjainnya dipusatin di sana. Ya. Cuma terkadang kita yang rapat ini yang dibahas apa, hasilnya apa. Makanya aku bilang sebenarnya untuk rapat-rapat kadang aku malas Bang. Kenapa aku bilang malas? Ya itu banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide, satu pun nggak terrealisasi. Makanya daripada minta ide-ide aku lebih senang cari kayak udah satu orang putusin, sikat, ntar hasilnya apa nanti urusan belakang, intinya kerjakan dulu. Kalau kebanyakan ide ya itu nggak bakal jalan-jalan. Idenya yang ini pengennya ini, yang ini pengennya ini. Kalau kita cari untuk menyatukan semua, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa menyatukan. Yang bisa itu ya, permintaan saya tetap turunkan ego. Nggak bisa nolong, jangan menyusahkan. Tapi ya mudah-mudahan lah ke depan nggak ada banjir. Dan kalau bisa developer juga jangan cuma pakai tanah Bang. Ya. Kalau bisa pakai ini apa sih namanya Bang? Turap pinggir-pinggir. ya? Iya, full dari depan sampai ya? belakang. Iya. Untuk menyelamatkan, sebenarnya nggak nyampe belakang juga, paling nyampe jembatan. Harus sampai belakang sih biar lebih Belakang keren. kan udah diiniin Bang semua. Iya, udah diturap kiri kanan. Iya. Paling dari depan masjid jembatan ke belakang sampai bendungan yang di sana. Blok B. Blok B ya. Mudah-mudahan lah developer dengar suara kita. Iya. Langsung diturunin alat-alatnya. Habis lebaran, hadiah lebaran buat warga PK3. Amin. Nah, terus ngomong-ngomong kendala nih dalam kepengurusan yang awal banget itu menentukan struktur, kan ada sekretaris, bendahara, terus divisi-divisi yang lain. Itu prosesnya itu lama atau kalau langsung aku tahu? Jujur-jujuran aja, belak-belakan aja di sini. Kalau untuk kepengurusan saya yang aktif cuma 3. Bendahara, sekretaris, sama majelis taklim. Nggak tahu ya majelis taklim masuk ke pengurusan RT, tapi sejauh ini kolaborasi kami jalan. Kalau untuk nyari warga yang untuk jadi humas, untuk jadi seksi keamanan, seksi koranin bapak-bapak, nggak ada. Condong mereka, saya bilang kayak tadi, tetap ke ego mereka masing-masing. Rasa peduli mereka nggak ada. Istilahnya udah ditunjuk aja pasti nolak gitu loh. Padahal kita nggak ngeluarin biaya.
sebenarnya itu sebenarnya penting Bang. Contoh yang paling dekat saya lihat bergambaran dari RT 3 tempat kami ya. Ketika di warga Pak Tulus itu ada yang meninggal. Saya lihat kan asik, ada humasnya yang ngurus ini segala macem gitu. Nanti kalau terjadi, kan semuanya ganti-gantian nunggu giliran loh. Kita nggak tahu kapan terjadinya di RT saya. Mudah-mudahan pada sehat semua. Tapi yang namanya hidup kan kita nggak tahu. Kalau struktur keorganisasian di RT itu lengkap, menurut saya asik, enak gitu loh. Cuma yang saya lihat yang bekerja ya kami-kami lah. RT, bendahara, sekretaris. Yang paling sering ngebantuin kami itu kayak Mas Gono, Bang Ali, Bang Adi. Yang sering ngebantuin ya. Yang benar-benar mereka nggak pernah mikirin capek, nggak ada hitung-hitungannya. Yang bisa menurut saya yang bisa mengendalikan egonya lah. Ya cuma mereka doang. Yang ngasih hati dan perhatian mereka. Lepasnya dari situ ya udahlah, tinggal kayak gua nikmatin aja lah, udah kayak gitu aja mereka. Iya. Nah, terus lanjut nih. Harapannya ke depan nih PK3 ya, terkait sampahnya, terus terkait fasum-fasumnya, terkait keguyubannya, terus apalagi anak-anak kita nih yang udah tumbuh dewasa, terus pembentukan karakter anak-anaknya gimana, terus ngarahin anak-anak yang suka bermain, terus jangan sampai mereka terpengaruh dengan hal-hal negatif yang kalau sudah terpengaruh itu ngobatinya susah banget. Itu gimana tuh harapan ke depannya? Harapan masuk ke harapan untuk PK3. Saya pribadi sebelum ke harapan, kekecewaan dulu aja Bang ya. Ya boleh, silakan. Banyak kayaknya nih guys. Ketika rapat kapan ya? Oh, untuk takbiran ya? Yang kalau kita apa sih Bang? Hari Raya Haji udah, terus habis itu yang bulan 12 apa istilahnya itu Bang? Maulid ya? Oh, Maulid. Maulid awal dulu kita kan kompak banget. Yang Maulid Akbar gede. Nah, setelah saya rapat lagi di masjid, cerita-cerita, ternyata baru saya tahu kalau RW 19 ya yang di belakang. Mereka sudah memisahkan diri sama tahap 4 karena mereka punya masjid sendiri toh. Tahap 4 kan sana? Iya. Kan tapi kan dulu kita bareng Bang. Oh iya. Maksud saya kita kan ini bicara tentang PK3. Kalau bisa kenapa sih harus dipisah gitu? Itu doang. Sementara keindahannya udah dapet. Orang-orang baiknya udah dapet. Kenapa harus dipisah? Kenapa harus dipecah-pecah? Yang sekarang bareng itu kan cuma tahap 1, tahap 2. Sejauh ini yang saya lihat. Itu yang menurut saya sedikit kecewa dan menyayangkan hal itu terjadi. Tapi nggak tahu internalnya mereka di sana apa, saya nggak tahu. Tapi kalau harapannya ya awalnya itu dulu. Kalau bisa disatuin lagi, kita kan bicara tentang PK3. Dari pengurusan tahap 4 RW 19 gabung lagi. Disatuin lagi semua apapun itu. Kalau untuk fasum-fasumnya ya menurut saya sering-sering bikin turnamen. Turnamen voli, turnamen badminton, turnamen futsal. Setingkat PK3 atau? Setingkat PK3. Ya, hanya untuk keseluruhan PK3. Kan termasuk kan tahap 4. Semua. Semua lah pokoknya PK3. Kita gabungin semua. Menurut saya salah satunya itu. Karena yang lebih menggampangkan, lebih mudah kan olahraga Bang. Ya, nyatuin semuanya. Ya, olahraga. Lepas kalau untuk anak-anak kita justru ini yang lebih riskan dan harus berhati-hati. Ya, betul. Melihat pergaulan dan zaman sekarang kan aneh-aneh Bang. Aku masih kecil aja nggak pernah dengar berita kalau anak kecil udah seperti ini, tiba-tiba
dapat berita anak kecil udah ngelakuin hal-hal yang di luar pemikiran kita. Ini nggak cukup hanya dari kepengurusan RT. Ini juga harus melibatkan orang tua si anak dan orang tua tetangga. Kenapa anak itu bablas? Karena kadang begini, ada orang tua sakit hati ketika anaknya ditegur oleh tetangga. Padahal salah. Padahal salah. Yang kalau sebenarnya terjadi itu kan kayak saya kan dari kampung Bang, orang kampung asli. Kalau saya ngelakuin kesalahan dan dilihat oleh orang tua teman saya, itu saya ditegur. Paling dalamnya seperti ini, ketika aku bukan hanya takut ke orang tuaku gitu loh, bahkan ke orang tua temanku juga aku takut. Itu adalah nilai penghargaan yang menurut saya yang harus kita terapkan lagi. Betul, adab ya. Adab. Aku belajar ngerokok, tapi ketika saya lihat orang tua teman saya lewat, itu rokok saya buang. Menghormati ya. Menghormati. Gimana caranya? Karena orang tua saya tidak tersinggung dan sakit hati ketika anaknya ditegur. Ya. Makanya kembali ke orang tua si anak ini. Cuma kebanyakan kan ketika anaknya ditegur, ya urus anakmu gitu loh. Ngapain lu urusin anak gua? Si anak jadi bangga. Dia dapat pembelaan. Berarti kan kadang kan kesalahan kecil yang pemicunya Bang membuat kesalahan besar itu Bang. Ya, karena dibenarkan ya. Karena dibenarkan, karena dibela. Kalau anak salah ya salah. Ya. Berarti kalau dia salah, kita ajarin biar benar. Bukan dia salah, kita bela kesalahannya. Itu sama aja kita menciptakan seorang pembunuh. Sementara anak itu lahir bukan untuk menjadi pembunuh, tapi karena kesalahan yang dilakukan orang tuanya, ya itu terjadi. Baru ditambah kalau udah seperti itu, udah lewat pas itu, ya pasti olahraga lah. Aku senang kayak di tahap 1 ini, ada yayasan bolanya, SSB, ada volinya, ada badminton. Aku berharap kita gabungin komunikasi lah ke tahap 1 ini dan tahap 2 biar bisa bergabung bersama. Terkadang kan dapat juga info-info, cuma nggak pernah dapat kita diundang gitu loh bareng-bareng. Nggak cuma RW-nya doang yang undang, tapi semua RT-nya duduk di sana. Kita bahas itu bagaimana untuk menyatukan anak-anak ini. Anak-anak di satu wadah, mereka mau latihan karate kah, mau bola kah, mau badminton kah, tapi ada wadah mereka untuk melakukan masa-masa muda mereka, menyalurkan bakat mereka. Kita lihat dulu anak-anak sekarang, bukan cuma dulu di zaman saya yang saya tahu sejauh saya sekolah ya SMA doang yang tawuran. Ini SMP juga Bang, tawuran. Mau jadi apa? Miris banget ya. Menuju Indonesia emas katanya, tapi pakai narkoba. Di mana emasnya di mana? Perak aja nggak dapat itu. Iya. Makanya kembali kalau ada anakmu ditegur tetangga, jangan langsung tersinggung, jangan langsung marah, jangan sakit hati. Kalau udah tetangga kita cuek sama anak kita, ya udah, itu resikomu sendiri. Malah harusnya berterima kasih. Berterima kasih. Betul. Kalau seandainya mudah-mudahan aku cepat punya anakku ditegur orang, anakku berbuat, kalau bisa dipukul, mulutnya yang salah mulutnya dipukul, tangannya yang salah tangannya dipukul, tapi jangan dibunuh, jangan dibuat cacat. Kita juga mukul anak orang nggak pakai tenaga Bang, beda kayak kita mukulin maling. Kadang kan anak-anak ini harus dikasih pelajaran sedikit Bang, dicambuk sedikit biar dia tahu, oh iya sakit, biar dia tahu konsekuensinya ya. Jangan sampai anak ini bablasan karena nonton dari YouTube, nonton dari HP kan, jadi dia nggak tahu ini orang dewasa apa bukan, sepantaran saya apa bukan. Betul. Ya paling ya kayak pengajian-pengajian, kalau bisa disatuin lagi, satu wadah aja, nggak usah terlalu banyak pengajian-pengajian di rumah-rumah gitu loh, biar satu terkontrol. Itu kemarin saya utarakan ke ustadz yang di masjid, Ustadz kalau bisa ya yang guru-guru ngaji, sebenarnya kan banyak, dibikin kelasnya di depan masjid itu Bang, yang di pinggir kali.
kalau kita satukan hati kita, itu dibikin seperti sekolah bagus loh Bang. Meski saya Kristen Bang, tapi kalau saya lihat setiap sore teman-teman saya yang di kampung itu, mereka belajar pengajian itu bukan di rumah-rumah. Masjid ya. Di masjid, kadang di masjid, di samping masjid itu didirikan kayak aula-aula gitu. dari papan. Mereka belajar di sana. Ada yang belajar baru dari Al-Fatihah, ada yang hafalan, ada yang segala macam. Jadi kelas mereka ningkat. Ya. Ya kayak TPQ yang sekarang. Iya. Kalau TPQ mungkin ya masuk ke bisnis ya. Kalau ke pengajian ini kan kajian-kajian umum. Jadi orang anak-anaknya bisa terkendali, bisa diawasin, dia belajar apa enggak. Terus pasti kalau udah satu wadah, anak-anak yang nggak mau ngaji juga pasti pengen ngaji. Karena temennya di sana. Dan nggak punya teman buat main ya. Iya, justru yang takutnya Kristennya nanti mau ngaji di mana. Ya, jadi itu Bang, harapan saya untuk anak-anak SPK3 kita makin kompak, makin guyup. Dan kita bukan ajang pembandingan. Kita ajang saling belajar. Maju bersama. Bareng-bareng, ya. Kalau PK3 tahap 1 maju ya harus tahap 2 juga harus ikut maju. Semuanya ya. Semuanya. Ya, jadi nyambung terkait masalah sekolah sepak bola. Itu semalam kita udah bikin podcastnya sama Pak Jansen. Ya. Karena beliau yang mengelola. Om Jansen. Itu udah open. Memang dari awal open, bukan hanya tahap 1 aja. Tapi bahkan yang nggak tinggal di PK3 pun udah mulai ikut masuk boleh, gitu. Iya, dan masuk dan itu free. Karena sebelumnya itu 2023 dan 2024 itu memang dikenakan biaya untuk pelatihan. Tapi kalau nanti 2025 ini itu free. Dan siapapun selama dia negara Indonesia, WNI berarti masih diperbolehkan. Supaya apa? Karena memang membuat sebuah wadah itu butuh proses panjang. Dan ada kendala di sini yang kemarin itu terkait masalah biaya. Dan itu sudah diberikan solusi bahwasanya kita freekan supaya anak-anak sudah nggak memikirkan terkait masalah biaya, orang tua nggak mikirin biasa. Yang penting anak-anak bermainnya itu terarahkan sesuai bakat mereka. Bahkan aku senang seandainya kita punya peraturan ya Bang. Seandainya peraturan, anak-anak nggak boleh main HP. Ya mungkin itu bisa diterapkan di lingkungan. Tapi menurut saya seandainya itu kita terapkan itu bakal kontroversi lagi. Bakal jadi kayak lu siapa, udah pasti gitu. Mungkin kalau misalkan di masjid itu mungkin bisa. Maksudnya masih di tempat-tempat yang misalkan waktunya sholat nih, boleh ada yang main handphone misalkan. Itu mungkin masih bisa sih. Kayak misalkan mau ke masjid, ya handphone harus ditaruh semua. Kalau tersinggung, mungkin tersinggung kalau saya keluarkan kata-kata seperti ini Bang. Bikinnya doang mereka bisa, ngedidiknya nggak gagal. Beneran Bang. Iya. Karena memang saya pribadi nih ya, karena saya kebetulan udah punya anak. Dan itu butuh effort yang luar biasa. Ya justru itu. Dulu dibilang effort luar biasa, effortnya di mana Bang? Sementara Abang bukan kelahiran tahun 2000-an. Iya. Kita kelahiran istilahnya zaman-zaman reformasi baru lahir. Di mana HP belum ada. Anak-anak cuma diizinkan nonton. Kembali ke orang tuanya menurut saya. Iya. Kembali ke orang tuanya. Keras nggak langsung tidak sayang ke anak. Betul. Justru karena HP ini anak-anak jadi bodoh. Dia nggak bisa tahu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. HP itu nggak ada batasannya Bang. Abang nggak bisa mengendalikan anak abang apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Kalau menurut saya jangan dikasih HP. Nyalain aja TV, mau ditonton nggak terserah. Beli mainan sebanyak-banyak, tapi nggak boleh main HP. No gadget buat anak. Nanti kalau dia udah SMA, udah SMP baru boleh. Sudah waktunya. Sudah waktunya, karena dibutuhkan.
Dan dia bisa apa namanya mengontrol mana yang bisa Iya, ditonton dan mana yang enggak. ini sekarang kan kita nggak tahu apa ada di video kekerasan di sana mukul-mukul boneka. Iya. Dia nggak tahu temannya itu boneka apa enggak, dia pukul. Makanya aku bilang sebenarnya dibilang abang bilang effort yang harus tinggi, nggak setuju saya. Karena bukan dari latar orang berada gitu loh. Kita bukan dari latar anak orang kaya. Kita semuanya sama. Nah, Sama-sama susah dulunya. Dimana harus beli punya baju baru, harus nunggu lebaran. Beda sama anak-anak orang kaya tiap hari pakai baju baru. Makanya alasan itu hanya dicari. Alasan itu hanya dicari. Dan kebetulan abang dapat jawaban untuk alasan itu, makanya abang ucapkan seperti itu. Kalau saya abang memang sayang atau yang nonton sayang sama anak-anaknya ya, ya udah keras aja. iya. Nggak harus main HP juga anak, nggak ada istilah. Ntar dia nggak tahu teknologi, kata siapa? Ntar juga kalau dia udah SMP, udah SMA, dia pasti belajar teknologi. Iya. Lah saya juga nggak pernah megang HP waktu kecil, tapi saya tahu main HP setelah besar. Emang nggak ada yang setelah lahir diajarin naik mobil? Nggak ada. Setelah dia dewasa, dia bisa bawa mobil, bisa bawa motor. Nggak ada orang baru lahir langsung bawa motor, nggak ada. Iya. Cuma kan kita terlalu memaksakan si anak, belum waktunya dipaksakan di waktu itu. Kasihan. Iya, iya. Itu pendapat dari saya. Jadi harapannya itu ya. Harapan maksudnya saya, untuk anak-anak mungkin untuk gadgetnya bisa lebih dikondisikan, Yes. ya kan? Supaya mereka ya waktunya main bersosialisasi dengan Main. teman itu nggak terbatas dengan handphone ya. Azan ke situ dulu, azan ke situ dulu. Ayo lagi podcast nak. Lebih ke situ ya. Jadi dan mudah-mudahan dengan era digitalisasi itu anak-anak kita bisa terarah dengan yang positif kalau memang udah saatnya untuk bermain handphone ya. Iya. Ya, oke, kita lanjut pertanyaan Siap. selanjutnya berarti ya. Nah, ini yang terakhir nih. Pesan-pesan buat teman-teman yang buat teman-teman yang di PK3, buat yang sudah menempati ataupun belum, dan buat teman-teman yang nonton video ini di luaran sana. oh pesan ya, mumpung apa aku bilangnya, mumpung masih muda ada kesempatan, ya berinvestasi lah, menabung sebanyak-banyaknya. Kalau mau kalian gabung di PK3 ini, menurut saya pilihan yang pas juga. Kan udah laku semua. Kan ada yang oper-oper kredit bang, banyak. Banyak. Iya. Oke. Itu dong untuk yang di luar sana ya, ambil rumah di sini lah, kita Iya, gabung di sini.